Saya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah bagian dari pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk mendorong terciptanya transformasi perekonomian. Kita ketahui dalam situasi pandemi COVID ini ada 3 tahapan. Satu, pada saat pemerintah membentuk gugus tugas, yaitu tahap tanggap terhadap pandemi COVID. Kemudian tahap pemulihan, di mana pemerintah menyeimbangkan antara gas dan rem, yaitu dalam Perpres 82. Kemudian akan masuk di dalam periode rekonstruksi, di mana kita membangun kembali atau sering dalam konteks perekonomian disebut reset, kemudian restart ataupun rebooting. Nah, dalam konteks reset, restart, rebooting ini diperlukan transformasi struktural, dan transformasi struktural ini dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Republik Indonesia 3 kali melakukan reform struktural. Yang pertama di tahun 1967 dalam situasi peralihan pemerintahan Orde Baru dari Orde Lama. Kemudian yang berikutnya adalah di tahun 98 saat terjadi LOI, di mana banyak lembaga dibentuk baru, baik itu OJK, kemudian pemisahan BI, kemudian ada KPK, ada KPPU, dan seterusnya. Kemudian, dan itu terjadi dalam situasi krisis ekonomi Asia Timur. Dan saat sekarang dilalah, ini terjadi pandemi COVID. Pemerintah mengeluarkan Supres pada tanggal 7 Februari, dan di bulan Maret kita melakukan pandemi COVID masuk ke Indonesia, sehingga tentu ini menjadi bagian daripada untuk rekonstruksi, karena kehidupan struktur daripada kegiatan masyarakat akan berbeda sebelum dan sudah COVID. Nah, kemudian dalam segi pembahasan dilakukan sejak 20 Mei dan Pak Supratman nanti bisa berbicara mengenai pembahasan yang sudah dilakukan 64 kali rapat dan disiarkan secara langsung terbuka melalui kanal medsos dan juga oleh media, dan juga partisipasi publik dibuka seluas-luasnya dalam rentang waktu tersebut. Nah, kemudian urgensi daripada undang-undang tersebut tentu dalam situasi pandemi COVID ini kita ketahui bersama bahwa setiap tahun jumlah pencari kerja itu jumlahnya ada 7 juta, dan yang terdampak oleh COVID ini ada 3,5 juta, terdiri dari 2,1 juta ter-PHK, 1,4 juta dirumahkan, dan tentunya kalau kita lihat dari kenyataan di lapangan, itu dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu kartu prakerja untuk menampung mereka yang ter-PHK atau dirumahkan, yang mendaftar 33 juta. Jadi ini adalah kebutuhan real untuk masyarakat yang butuh kerja. Dari hasil daripada program prakerja di mana sudah dilakukan pemanfaat lebih dari 5,6 juta, ini adalah betul-betul anak muda yang ingin untuk bekerja. Dan dari segi demografinya terlihat bahwa 82% dari pendaftar kartu prakerja ataupun di lapangan kerja kita pendidikannya adalah menengah ke bawah. Dan dari pendidikan yang menengah ke bawah itu adalah 39%-nya adalah pendidikan dasar ataupun SD. Sehingga dengan demikian kita membutuhkan sebuah lapangan kerja yang cocok untuk mereka adalah sektor yang padat karya. Di mana kita tahu setiap tahunnya ada kebutuhan juga tambahan fresh graduate sebanyak 3 juta. Nah, kemudian yang kedua tentu anak-anak muda ini akan masuk ke lapangan kerja, dan selain itu juga dibuka untuk mereka berwirausaha. Sehingga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak pasal yang terkait dengan kemudahan berusaha. Kita ketahui juga bahwa UMKM jumlahnya 64,19 juta, di mana 75%-nya adalah sektor informal. Dan sektor informal ini harus bertransformasi kepada sektor formal agar tentu bisa tercatat, bisa dibuatkan program pemerintah, dan bisa diberikan pemberdayaan. Kemudian juga beberapa hal yang juga ada di dalam perundang-undangan ini adalah untuk menyelesaikan reform agraria. Reform agraria dan juga distribusi aset kepada masyarakat yang bisa dilakukan melalui bank tanah. Nah, kemudian juga pemerintah mendorong upaya pemberantasan korupsi dalam hal penyederhanaan pelayanan publik melalui penyederhanaan obesitas daripada perizinan.
Sehingga tentu dengan memotong model perizinan yang berbelit, pungli itu akan dikurangi. Dengan demikian tentu ini program untuk pemberantasan korupsi. Kemudian juga kita melihat bahwa ada beberapa hal yang dalam kegiatan hari-hari ini adik-adik mahasiswa kita banyak yang bergerak di jalan. Tentu kami melihat bahwa persoalan ini tentu diharapkan tidak tertunggangi atau dalam tanda petik tidak berubah menjadi aksi-aksi yang sifatnya anarkis, dan tentu kami berharap bahwa adik-adik kita juga bisa kita berikan sosialisasi secara baik bahwa ini adalah harapan bangsa ke depan, adik-adik mahasiswa, dan saya yakin adik-adik mahasiswa selalu terbuka terhadap perubahan. Nah, kemudian kami ingin juga menjelaskan, nanti Ibu Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan bahwa banyak hal yang terkait dengan hoax yang dikembangkan di masyarakat, dan tentu dari masyarakat kami berharap bahwa hal-hal yang terkait dengan hoax ini bisa juga dipahami untuk diperbaiki, bahwa upah minimum itu tetap ada, tidak benar UMK dihapus, pemerintah tetap memberikan pesangon itu ada, bahkan pemerintah menetapkan program baru, nanti Ibu akan menjelaskan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian waktu kerja juga tetap paling lama 40 jam seminggu, kemudian juga hak istirahat tetap ada, upah atas cuti juga ada, kemudian juga yang terkait dengan PKWT juga tentunya yang tidak diatur sebelumnya diatur dengan memberikan perlindungan kepada pekerja. Kemudian juga yang menjadi sorotan adalah terkait dengan kelestarian lingkungan berupa AMDAL. Nah, ini secara tegas kami mengatakan bahwa AMDAL tetap ada, dan perhatian pemerintah dan keberpihakan terhadap AMDAL juga dalam proses. Yang dirubah adalah prosesnya. Jadi pengaturan dari mana AMDAL diatur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, tetapi prosesnya lebih sederhana sehingga waktu dan biayanya menjadi lebih efisien. Dan tentunya dalam penyusunan izin lingkungan melibatkan masyarakat yang terkena dampak, juga ruang partisipasi kepada pemerhati lingkungan dan LSM tetap terbuka. Okay. Dan juga hal lain yang saya ingin sampaikan bahwa tadi seperti disampaikan oleh Bapak Menteri Menko Polhukam, bahwa di dalam pengembangan ataupun persetujuan undang-undang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, dan apabila ada proses lain yang bisa ditempuh, yaitu proses judicial review. Nah, judicial review itu dijamin oleh undang-undang, sehingga itu bisa diproses melalui Mahkamah Konstitusi, sehingga kita tidak perlu untuk saling memaksakan pendapat, apalagi prosesnya sudah berproses di DPR. Demikian, terima kasih Mbak Rosi.